Orang pinter sama orang bejo itu hebat orang. Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi saya ada orang bejo, pinter saya terekspos, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang bejo gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya, tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini, karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina, guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu ya. Saya agak bantah. Nah, kalau santri bah, santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa itu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif, bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan balik itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia, kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar,
Itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Hingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-Awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Hingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu begitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati.
Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya at-taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh. Sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Nah, dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang baik, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng. Kalian seneng-seneng sekali. Wah, kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Gak apa ya. Nah, ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya. Istighna tadi, kita harus istighna billah anwairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Di akibih, di anak turunnya, di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh mutu kalau orang bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in. Bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Nggak kerja ya mati, ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor.
Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Enak jadi wong apa? Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, gak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Tidak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Matan tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan ya enggak? Solati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor. Gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat teman gitu. Karena ini yang konten. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter itu. Terus udah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa.
harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak Mungkar Nakir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya, "Marabbuka manabuka?" Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Parik baru. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya, pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbak Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil wong desa sing mlebu swarga. Ya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan, ngopi, muduk, ngopi, ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah, lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Mereka nggak senangnya ketemel gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba. Ya. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anis sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu bertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya. Dimakan. Tadi makan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Ya Allah gak jadi. Nanti takut itu.
Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya kurang, ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya, bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah, nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa bayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan nggak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip nromo ing pandum, ya sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung, orang lugu-lugu. Bah niki saking Covid, ya salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampai no salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya ada Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Yang kamu bela ada mesti benar, musuh kamu tidak mesti. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya tidak juga. Nah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Yes. Hingga cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian curhat lah kena. Ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya itu. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu wa tarjuna minallah malah kalau kamu sakit karena perang. Orang-orang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah malah arjun padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Ya iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya kalau kita bandingannya gitu.
Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisola dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Nah kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena enggaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Hingga kita ini bukti sama orang tua misalnya. Itu ya karena ajaran. Keluargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Dan ini di sini pesantren dan Unisola semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Hingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialami dianggap
Hanya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati saja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Kita ulang lagi ya. Yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik, karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dorro sobaro, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti, itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367 jusnya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal. Itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran sudah. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan mak nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka wa anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar.
bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa ta'iri udrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak, itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka umul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu, juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah taala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Kalau pikirannya Imam keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad.
Tapi kalau mazhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkah Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama, al-alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairu ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairu ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebenarnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah sesi tanya jawab. Gus, 2 nggih. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini, pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, karena setipe Gus, generasi X, Z yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Namun itu. Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanadnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, yang nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf. Kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak?
Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah, agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah, kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Pak Hakul Aulia bitazwid abun sumajadun itu pasti sama sarah dikritik. Al aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Nanti anjenengan yang menjelaskan ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Tuhan sama buminya kok dulu buminya, kayaknya kok enggak lah kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid gitu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Dong jogeman misoi wong, kena dibisoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa, gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Sehingga, kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena tantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruko, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya, karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkai orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah difahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi, seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir, ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi
ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Nah, yang terakhir, nah. Ya. Maunya bergabung Nabi. Oh, ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Cuma malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Sampai ngamuk serasi itu lah kan kayak gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunia ka i'mal di dunia ka ka'annaka ta'isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu bisa saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan apa? Sholli sholatam wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa? Dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah, itu sholat yang terakhir lagi. Sehingga semuanya apa? Spesial. Tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS, paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andai kan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditetir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Nggih betul. Zina. Gini langsung mawon nggih, terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih, satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran, ngene niku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa?
Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materinipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Qur'an kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas ini. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khida'un salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi dawuh qala Allah taala niki sing dikenal hadis qudsi qala Allah taala qasamtus shalat bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa abdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Qala mengko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Qala mengko jawab sapa Allah majjadani abdi. Majadat namjid utawi ngagungakeni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marutan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawwadu napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala mongko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu wa iya kana stain qala mongko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kala mengko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Kala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ingsun bi lan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadzal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa salat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utai umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah utai kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita
Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Ki Kosam, sak mangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai Khat Utsmani, utawi rasem napa? Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyu, penulis wahyu. Gini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Gini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Ini rungokno tenan iki. Mbon. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi hafal Quran langkung kata timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe hafal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang hafal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar hafal ayat 6, munda ayat itu, bar itu terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge lakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak nu ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdul bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki jenengan enget-enget para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran niku kedah jenengan dokumen.
Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas, fi suduri rijal, diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan, wah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan, termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yawman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz, termasuk peletakan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Quran itu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra, ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang, karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian. Sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Kesak niki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun. Dadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Dadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Dari kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro, terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdullah bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Ini mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat. Gini ku Utsman jadi khalifah, sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat, banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam, termasuk Azerbaijan, Eropa Timur, termasuk Rien Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan.
Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda napa? Lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin nduk mboten saged. Tetep waladolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Isu-isuwe muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdulillah alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar bener 610. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar bener 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya bener 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum tuh dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan, saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sempun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan napa? Lah sakniki santri waras-arasen ngapalo sanad itu waras-arasen. Pokoke wis hafal ya wis. Gini ki perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar.
manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, "Idzah talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al-Quraisyiyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim." Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Gini niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utai Rasul napa? Utsmani. Kula di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kula sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Setaan Kudus, Setaan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih, kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados Setaan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nek sing nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, gunna. Misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana? Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, misalnya ta'atarkam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen
Mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi mazhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nawang NU mesti urusan tahlil ambek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji ora disukani mushaf. Dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah. Ngene niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari Depak, dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng Depan ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak gitu. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didawakan Mas Afif, menjaga Al-Quran itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir. Nih, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum au akharani. Ada yang nulis, kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih napa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Jadi misalnya ya ayyuhal malau niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih terus ada hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malau nulis mem lam wawu nggih. Terus hamzah pada hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini, rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul ya. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khot modern. Kalau niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib, itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shot lam alif ta, meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khot modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih so lam ta alif ta.
Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shot, lam, wawu, tak budel, ya. Ya. Shot, lam, wawu, tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil, terus fathahnya biasa. Nah Quran kita buatan shot, lam, wawu, tak langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Wow. Niki perlu, dan itu Khat Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran, karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken, karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif supados santri-santri diwarai carane nulis Khat Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran itu diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya walaili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba walaili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf, dan itu khas Khat Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampean ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong lil cukup diarani hai lala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu Isa lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu Isa mautaha wa utsira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah. Wong maca tahlil disingkat hai lala. Lalu tegene Quran ngoten bu sirat. Bu itha mautaha wa uthira napa? Turabu. Niki semuanya pakai standar Khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang. Mulane kula nu duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane kok nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal ajane kula ora niat umroh jujur banget.
Kulo niku umrah kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umrah. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul Hudaybiyah. Jadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasen sedang menjajaki Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama? Apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah, tapi Quran Indonesia asline kan lucu tuh. Lucune ngeten nggih, misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim nak nulis sak dhammah sitok terus dikei kethu. Domah dikeiket padahal bahasa Arab tanwin itu domaten napa? Wong domaten kok domahe muk sito mulane Quran Arab yo domah gede ambek domah anakan paham nggih? Mergo bahasa Arab domaten tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak domaten nek domah sitok diketoni. Misale wis ditakoki ngono iso jawab. Tapi disi-disike ngono. Pokoke kita iku roe domaten. Nggih domah sitok napa? Diketoni. Padahal fathaten padha, kasroten padha. Niki contoh maksudnya ben jenengan pirsa nggih terutama santri-santrine Mas Afif niku ben pirsa ngerti petualangan. Lu itu udah gampang, sampai tak mau mikir setor diduduk tak orang nonton mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing loh. Lu kula nu mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan numpak kuwalik to nggih, paham nggih. Paham. Ayo kula niku fanatik kula masalah ngoten Pak. Kula bae kerelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya napa? Tiket. Nak sugih mboten kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodhog. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mengenai Arab Saudi mati-matian dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Belum pun diskusi kalian Gus Kudus. Tanda wakaf. Pun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan. Gak dibaleni Allah. Kula niku pokoke nek masalah ngoten mboten urusan. Wae ciri utama wong alim wala yakhafuna laumatan apa? Lah ora peduli wong maidu piye wae cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum cara umum timbang umum niru kiron atau ora umum tapi bener. Mboten kok kiron elek mboten mergo kiron naik kelas. Kiron niku latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo ndekne ulama niru napa? Kiron. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9.
Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tak ada baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampai nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih. Aneh ra karu-karuan, pokoke aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda baca hanya 6, itu sudah termasuk mu'anaqah. Titik telu lho, jenenge napa? Mu'anaqah. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anaqah la raiba fihi napa mu'anaqah. 6 termasuk mu'anaqah. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kali. Teng Quran Timur Tengah namung kali. Qaf lam al waqfu aula biasanya nulisnya qaf lam karena alif. Alif napa nak derek Gus mriki. Alif bengkok niku, sing kok bebek niku alif napa cara mriki. Nah. Namung niku tok. Qaf lam al waqfu aula. Kalian shot lam al waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif bengkong. Mungkin ajenan kudur delok. Ngene iku sangka singkatan al waqfu aula atau al waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anaqah. Tanda napa? Mu'anaqah. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wah, kula Quran tiap lemari kula gadah Quran tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab ku tepakan mawon, tapi kula niku paling spesial kalau masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih. Ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih, wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan nggak apa-apa meskipun maya ta'alaku qoblah atau maya ta'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin karena ayat ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi itu enak, mergo namung ditulis shot lam alif bengkong al waslu napa aula. Mengke teng iya kanak budu berarti maliki yaumiddin ditulis qaf lam al waqfu aula. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun sakniki mboten enten teng tanda-tanda pun dihilangkan tenggene Quran Timur Tengah ini. Loh itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai? Apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul? Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten, fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tapi secara asbabin nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad titik. Sampai teng asbabin nuzul diterangaken sahabat itu saking lugune angger bar sahur masang benang putih mbek benang napa ireng. Dadi angger ape mangan delok sik, wah orang ketok berarti sik oleh mangan. Angger wis ketok berarti ora oleh mangan. Dadi jan benang tenan, benang putih mbek benang napa ireng. Akhirnya ono ayat mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ana surat mau turun sak kalimat. Nggih, turun namung napa?
Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya itu ora kok benang. Tapi khaytul abyadu minal khaytul aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris shadiq. Akhirnya diteruskan minal fajr. Nah saat ini saya kula taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr, apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabun nuzul aswad. Tapi sesuai makna napa? Minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini mbek jenengan ya ora usah debat. Sampeyan ra paham kan arep muni sami'na wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka. Mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane aja ndang pidato kula paham nggih. Kula niku keselen. Kula teng putih-putih niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus ngundang pidato. Kula mun ngomong sing ahli pidato wis akeh. Sing ahline rong akeh wae undang. Artinya kula nu mboten usah undang pidato. Selain ra bakat ya tak pikir sing tukang pidato menapa? Kathah. Mulane kula seneng nggih. Kula nu seneng nek wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kulo nu seneng sekali misalnya kados kulo pireng nak Pak Alim mulang Ihya teng Masafun. Kulo nu pokoke paling seneng sitok nak ana ulama nganggo kapasitas ulama. Lah soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nak dienggo variasi. Tapi nak iku manti merubah jati diri nu naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun nggih kulo niku. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang nggih. Akan hilang. Nah padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrim, betul mungkin. Mesti merubahnya saking sidik. Lalu kalau syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk, misalnya kula awam duwe Quran sitok nggih pun teng lemari sitok lumayan niki. Artinya kalau ada edaran Quran palsu karek nyocokno, misalnya rapal karek napa, wah iki ra cocok iki Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid nggih luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah Khat Utsmani. Dan cara kula Gus Afif juga harus mengajari gimana standar Khat napa Utsman. Mriki kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai Khat Utsmani. Kula berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat itu nulisnya pakai shad lam alif ta, padahal kita tahu Khat Utsmani ini shad lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kula pancen pun siap rapati sugih, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat gimana biasa kalau mulai di pondok bareng Pak Alim game melarat. Malah nak sugih rapati kulino kula. Sementing gak melarat nemen. Adine gak melarat nemen niku pokoke kula sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket nek wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten nanti mboten kathah, artinya itu kan dene dhuwit 4 juta barani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau Khat Utsmani itu sudah hilang itu repot. Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Gini misalnya as-saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Khutobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabate do macem-macem. Iku gara-gara sibuk
ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ora tak urus. Paling banter aku mati. Paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nak aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh koyok jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ono versi Matias, Lukas, mbah. Ono edisi perjanjian baru, perjanjian lama, mbah. Lha iku sere telepon, mbah aku mau mati urip ngurus Quran. Akhirnya terjadi tragedi sing sering disebutno Kanjeng Nabi. Wong iku mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas dadani Quran. Nggih, pas dadani napa? Lu saking senengnya Quran pun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, ndak, aku nulis Quran aja. Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman. Iya le ya ben ngepung, paling banter aku mati. Nutup nang iki. Kula nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, menyenurian wasiate bapak ngono wis hak kowe ora usah macam-macam. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Tapi kowe mati urip ngurusi Quran gitu. Kula mboten kepeksa pancen ngoten tenan. Komitmen kula nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal Sayyidina Utsman gadah Quran satu sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Saking akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran itu teng riwayat-riwayat wonten darani 8 wonten darani 6 dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar. Ora ana perjanjian baru, ora ana perjanjian lama, ora ana versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani, bahasa Ibrani, kitab suci ini mun bahasa apa? Yunani. Sementara kita wong Jawa jekek, Quran itu tetap bahasa Arab. Asli bisa dicek bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufassir ora paham, gak apa-apa. Umpamanya mufasir ya manusa gak apa malah yang penting asli napa mbok sampean ngalim tafsir Sudul Langit artine miskat itu kabeh tafsir ya beda-beda mergo jarene hadhihi mu'arrabun hadhihi mu'arrabatun hadhihi min kalamil muwalladin mulane anggere ulama nafsiri masalun sebuti Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamiskatin fiha misbah mahual miskat wong Arab dhewe ora roh bahasa miskat itu mboten roh tapi kok Kanjeng Nabi miskat nganti kita ya miskat senajan to rawine ya ora roh maknane napa miskat akhirnya ana ulama sing nebak-nebak hadhihi ibroniyatun mu'arrabatun iki bahasa Ibrani sing wis ditransfer ning bahasa napa Arab ditentang ulama liyane ora iso Quran kudu terbebas saka bahasa asing wong Quranan Arabia lah yo asing lah wis diarabno. Termasuk masalah Isa, Quran nak darani Yesus niku Isa. Wong Ibrani Yosua. Mulane sampean ndelok teng Munjid tak karangane Luwes Makluf. Luwes Makluf niku Kristen. Nak nglebokno Yesus niku mboten teng Ain. Sampean golek Yesus ning Ain kangelan. Teng Munjidut Tareh Yesus dilebokno teng Ya, paham? Mengke Pak Irfan saged ningali teng ngene Munjid niku Nabi Isa dilebokno teng napa? Ya, mergo Munjid itu wis makluf dadi dilebokno ning Ya sin wawu ain. Mergo dekne nak maca Yesus. Sementara wong Islam Isa dilebokno ning ain mergo wong Islam nak maca napa? Isa. Niku ketok nak bahasa. Lho nggih to nggih. Yo waktu gale wong Inggris darani Yahya iku John. Wong Arab darani Yahya, wong Arab darani Mikael, wong Barat darani Mikael. Mulane pas Michael Jackson mlebu Islam nang Emirat Arab,
wis tepaan jenenge Mikael karek ngejaki Mikail mergo nak Mikael kuwi ejakan Inggris ya sami kados Dawud tak ngoten wong barat nak darani King David raja napa Dawud mulane wonten David Beckham David wong Arab maca napa Dawud lah untunge wong Jawa niku mbok ilat kondi niku mirip Arab muni Isa yo iso muni Dawud kenapa iso nah wong Eropa mboten saged tenan muni Dawud yo